Halo semuanya, balik lagi nih di sesi bedah materi kita. Nah, pas banget sebelum kita masuk ke long weekend libur hari buruh kemarin, ada satu pergerakan pasar yang jujur aja lumayan bikin deg-degan dan pastinya wajib banget kita bahas. Kita bakal ngebongkar sebuah anomali yang lagi terjadi sama mata uang kita tercinta, rupiah. Kenapa saya sebut anomali? Karena trennya ini literally berlawanan arah sama apa yang lagi dialami negara-negara tetangga kita. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita bedah faktanya. Oke, mari kita selami lebih dalam angkanya. Coba kalian perhatiin, per hari Kamis sore, tanggal 30 April, rupiah kita tuh merosot dan ditutup di level yang cukup mencolok, yaitu Rp17.345 per dolar AS. Ya, Garuda kita turun 19 poin atau sekitar 0,11% dari hari sebelumnya. Di atas kertas, turun belasan poin tuah mah biasa kan ya di pasar. Eits, tunggu dulu. Bukan nominalnya yang bikin para analis ini sampai garuk-garuk kepala, tapi justru konteks di balik penurunan inilah yang sebenarnya jadi tanda tanya besar. Jadi, pertanyaan krusialnya sekarang adalah kenapa sih rupiah kita melemah di saat mata uang lain justru lagi pada menguat? Ini dia misteri utama yang bakal kita pecahin hari ini. Gini, fluktuasi turunnya nilai tukar itu emang makanan sehari-hari di pasar falas. Tapi yang bikin kejadian ini jadi anomali besar adalah karena pergerakan rupiah kita benar-benar nabrak tren global dan regional di waktu yang bersamaan. Ibaratnya nih, kalian lagi di jalan tol, semua mobil pada ngebut maju ke depan, mobil kita malah jalan mundur sendirian. Aneh banget kan? Dan ini kelihatan jelas banget dari datanya. Lihat deh performa mata uang terhadap dolar AS ini hampir semuanya ijo royo-royo. Negara maju kayak franc Swiss, dolar Australia, pound Inggris, sampai euro semuanya sukses mencetak penguatan. Terus, kalau kita zoom in ke tetangga-tetangga kita di Asia, mulai dari won Korea Selatan yang melonjak sampai 0,54%, disusul yen Jepang naik 0,52%. Belum lagi dolar Singapura, peso Filipina, yuan China, sampai dolar Hong Kong, semuanya positif. Nah, di tengah pesta pora warna hijau ini, rupiah kita malah nyungsep sendirian di zona merah bareng satu mata uang lain. Mirisnya, dari seluruh kawasan Asia yang barusan kita pantau, cuma rupiah Indonesia yang minus 0,11% dan ringgit Malaysia yang minus 0,51% yang ketinggalan kereta. Cuma dua negara ini yang kejebak di zona merah. Fakta bahwa kita benar-benar ditinggalkan oleh tren positif regional ini ngasih sinyal kuat kalau kita harus cek lebih teliti. Kalau mata uang negara Asia lain aja bisa kok nahan gempuran dolar AS, terus apa dong yang sebenarnya jadi beban berat buat Indonesia? Yuk kita mulai investigasi penyebab-penyebabnya. Tersangka pertama kita, bagian 1, faktor domestik. Buat ngerti anomali ini secara utuh, kita nggak bisa cuma nunjuk-nunjuk badai ekonomi global. Kita harus berani ngaca ke dalam negeri. Ada satu poin yang pas banget dari analis mata uang Bapak Lukman Leong. Beliau mencatat kalau rupiah melemah terhadap dolar AS di tengah sentimen risk-off domestik, plus adanya ketakutan kalau harga minyak dunia yang terus naik bakal makin melebarkan defisit anggaran kita. Nah, kata kuncinya di sini adalah sentimen risk-off. Buat yang belum familiar, apaan sih risk-off itu? Gampangnya, investor di pasar saat ini lagi pada insecure alias berhati-hati. Mereka lagi menghindari resiko, milih nahan modal mereka, wait and see, atau bahkan milih narik diri dari aset-aset berisiko di Indonesia. Pertanyaannya, apa yang bikin mereka sampai sekhawatir itu? Nah, mari kita lihat gimana efek dominonya bekerja. Rantai reaksinya ini lumayan bikin mind-blowing sih. Pertama, kita dihadapin sama harga minyak dunia yang lagi meroket tanpa henti. Kedua, karena kita ini masih butuh impor energi, otomatis muncul ketakutan nyata kalau defisit anggaran negara kita bakal makin bengkak buat nutupin biaya tadi. Ketiga, nah ini dia, investor makin kurang puas karena ngerasa kebijakan pemerintah saat ini tuh belum kelihatan action yang cukup signifikan buat memangkas ancaman defisit itu. Terus yang keempat, imbas terakhirnya, pasar ngelihat stabilitas rupiah kita cuma bergantung sama napas buatan dari intervensi Bank Indonesia secara terus-terusan. Padahal kita semua tahu kan, cuma ngandelin Bank Sentral sebagai tameng utama jelas bukan strategi jangka panjang yang bikin pasar tenang. Oke, sekarang kita perluas view kita. Tersangka kedua, faktor global. Jadi, poin krusialnya adalah, di luar deretan PR domestik yang udah kita bahas tadi, dunia di luar sana juga lagi bener-bener kacau. Pasar global bergeraknya gila-gilaan, super volatile, dan penuh ketidakpastian.
Ketidakpastian eksternal inilah yang ngasih beban double yang masif banget ke rupiah. Bayangin, kita lagi dihantui ketakutan soal eskalasi konflik di Timur Tengah yang bisa meledak kapan aja. Di saat yang sama, fluktuasi dolar AS dan harga minyak mentah internasional tuh pergerakannya tajam banget. Semua elemen global yang liar ini ibarat angin puting beliung raksasa yang langsung ngehantam kerentanan domestik kita tadi. Tekanan ganda yang absolutely bikin mata uang kita ngos-ngosan. Yang pada akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas. Pertanyaan yang merangkum keseluruhan perfect storm alias badai sempurna yang lagi menekan perekonomian kita. Seberapa lama sih intervensi bank sentral kita sanggup nahan beban gabungan yang super berat dari ketegangan Timur Tengah ditambah ancaman defisit anggaran dari dalam negeri? Ini tuh benar-benar dinamika tarik ulur ekonomi yang sangat krusial dan pastinya wajib banget kita pantau terus perkembangannya dari waktu ke waktu. Oke, makasih banyak udah nemenin saya bedah fakta-fakta ini secara mendalam ya. Stay curious dan sampai jumpa di sesi bedah materi seru berikutnya.